kebetulan saya Ketua Bank Sampah Silpa Lestari yang berlokasi di Kelurahan Karangasem Hulu, dan saya juga sebagai pengurus Forum Bank Sampah Sesamarinda. Di sini saya bergabung dengan Eko Engine Nusantara. Sebelumnya saya berkenal dengan Ibu Yulianti, di situ saya diajak bergabung. Dan sebelum bergabung di Eko Engine Nusantara, saya juga membuat Eko Engine di rumah. Jadi di garasi itu lumayan banyak di situ. Di situ karena kan prinsipnya tempatnya harus bersih, harus tidak terkontaminasi dan terkena udara. Di sini saya juga karena Eko ini tidak boleh dijual, jadi produk turunannya boleh dijual seperti sabun seperti ini. Jadi ini bank sampah ini sudah ada logonya, logo bank sampah, karena ini kami sudah produksi dan kami jual. Di sini untuk membuat sabun Eko Engine diperlukan MES itu metil ester sulfonat. Itu bisa didapat di toko online, toko bahan kimia, atau kalau di Samarinda di tempat Bu Yulianti di Beauty Center. Itu MES. Kenapa pakai MES? Karena dia terbuat dari minyak sawit. Mungkin kalau ada yang kita tahu, pembuatan sabun itu kan ada yang pakai soda api segala macam. Disarankan pakai yang ini karena dia lebih alami dan bersifat organik, lebih aman. Jadi kalau misalnya ada yang tangannya sensitif pakai sabun kimia, itu bisa pakai ini Bu. Jadi dia dipakai buat cuci tangan, cuci piring, dan juga yang membeli sama kami itu dipakai buat cuci baju karena dia wangi. Jadi secara singkat ini menggunakan MES 200 gram. Pembusa itu pembusa. Mungkin kalau di toko laundry ada itu, kalau di agen laundry ada. Jadi pembusa itu kental putih itu 50 gram ukurannya. Terus dia pakai garam. Garam itu fungsinya sebagai pengental sabun Bu. Di sini saya sudah berapa kali bikin, pakai garam dapur, pakai garam dari laundry, dan kalau pakai itu ternyata ada endapan. Akhirnya saya menemukan formulasi yang terakhir dan yang terbaru yang saya pakai sampai saat ini, garam krosok. Jadi itu yang aman, karena garam krosok itu kan hasil panen, belum ada yodio apa segala macam. Jadi dia bahan utamanya itu MES Eko Engine 1 liter, MES-nya 200 gram, pom boosternya 100 mili. 100 gram atau 100 mili kan sama hitungannya. Terus pewangi itu opsional aja. Jadi mau pakai pewangi silakan. Kebetulan ini saya pakai pewangi yang bisa dipakai di laundry itu Sakura. Kalau pewangi itu terserah dari ibu. Kalau nggak pakai pewangi juga udah pewangi alami udah bagus. Jadi 50 gram, komposternya 50 gram sama pewanginya 50 gram atau 50 mili. Itu nanti caranya gini Bu. Airnya kan tadi 1 liter untuk Eko Engine, 4 liter tuh air biasa, tapi tidak boleh prinsipnya sama seperti pembuatan Eko Engine. Jadi memakai air yang diendapkan dari PDAM atau dari air yang isi galon yang seulang itu, yang 5.000 gitu. Jadi kan dia 5 liter, 1 liternya itu buat dari Eko Engine, 4 liter air biasa, 2 liternya ini dipanaskan atau agak bukan sampai mendidih, nggak boleh. Jadi nanti Bu siapkan 2 tempat, ini tempat MES, ini tempat garam. Jadi yang 2 liter air yang kita panaskan, itu kita masukkan di MES sama di garam, dilarutkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, setelah itu hangat, MES-nya itu setelah hangat, jadi tidak boleh dalam keadaan panas. Sudah kira-kira hangat, tangan kita udah masuk kayak tengah kuku, baru dimasukkan Eko Engine. Karena Eko Engine kalau dimasukkan dalam keadaan panas, dia mati di sininya, mikroorganisme selnya di sini. Dicampur, dimasukkan sisa air yang 2 liter dingin lagi, dimasukkan, dicampur, diaduk, dan masukkan pewanginya. Yang terakhir bisa masukkan pengental dari air garam yang sudah kita larutkan. Setelah itu nanti kan dia mengental, langsung diaduk aja. Nah kalau mau nggak pakai pewangi bisa, mau pakai pewangi juga bisa. Ini kita, nah itu udah bisa dipakai. Kan kebanyakan sabun yang biru tuh kita gini Bu ya, ibu sukanya banyak busa. Kalau nggak busa tuh kayak nggak pakai sabun gitu. Nah pembooster ini terserah. Jadi di sini sama seperti kalau yang dibilang bisa pakai buah merah. Tapi buah merah setelah saya baca-baca artikel, dia tidak aman untuk cuci piring. Makanya dia hanya untuk cuci baju atau cuci pakaian. Ada zat yang tidak bagus buat kalau kita cuci piring kan otomatis piring kita pakai buat makan. Itu kurang bagus. Jadi lebih aman ini. Ini sabun untuk Eko Engine ini kan banyak yang ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang padat itu dia pakai formulasi soda api berbahan kimia. Nah dari toko Eko Engine Nusantara Ibu Beratan Mbak ya, Ibu Beratan itu dia menyarankan lebih
Jadi kenapa saya tidak membuat yang batangan sabun ekoenzim? Karena dia menggunakan soda api, minyaknya itu pun ada berapa macam minyak yang digunakan. Jadi lebih simpel dan lebih bisa dilakukan setiap orang itu memakai mesh, Bu. Jadi bisa didapat di online atau dimanapun bisa dibeli. Itu dari yang produksi dari kami sendiri, dan juga pengalaman saya pribadi kalau untuk ekoenzim. Pernah, Bu, misalnya kita kalau misalnya mata kita mau ada bisul kayak orang ngelong sini ada gigitan ya, mata kita itu kan panas, badan kita ini kan kita paham apa yang mau kita rasakan, jadi mata saya itu panas. Pada saat itu besok tuh saya mau pelatihan bintek gitu, dan saya bilang ini nggak mungkin saya dalam keadaan mata bintitan gini ngikutin acara. Jadi saat itu saya ingat ini ada ekoenzim, saya kasih kapas kosmetik itu, Bu, di kompres di sini, tapi hati-hati jangan sampai kena mata. Jadi kapas itu diginikan. Jadi sampai berapa menit itu saya. Jadi alhamdulillah besok paginya tuh nggak panas. Sebelumnya mata saya tuh panas di sini. Karena tanda-tanda mau keluar apa sih bisul itu kan mata kita panas. Di sini di kompres, di mana sakitnya, Bu. Tapi hati-hati, jadi begini, mata kita kan gini supaya tidak kena bola mata, turunkan baru gini. Itu yang saya pernah. Terus juga ini, saya pernah gejala sakit tenggorokan itu bukan gejala lagi, sudah sakit 2 minggu dan saya sudah minum obat kimia, gak mempan. Akhirnya saya kumpulkan malam sebelum tidur dan pagi. Tapi di sini ekoenzimnya dari pengalaman saya, kalau bisa ekoenzim yang tidak mengandung kulit tenas. Kalau kulit tenas itu bagus buat pel atau buat yang lain. Tapi kalau untuk kumur itu diperhatikan pada saat awal pembuatan, karena kulit tenas itu tajam. Jadi kalau untuk kumur itu lebih bagus bahan dari awalnya itu tidak memakai kulit tenas, silakan kulit yang lain. Biasanya saya lebih suka kulit jeruk. Cuman Bu, kalau kulit jeruk itu lebih banyak gasnya di 1 bulan pertama atau 2 minggu pertama. Jadi kalau misalnya bilang kalau tadi bilang harus rajin-rajin buang gas seperti ini. Ini asal buang tutup lagi. Karena kalau pakai kulit jeruk, jadi itu yang saya kumpulkan sampai berapa hari, alhamdulillah sembuh. Dan saya pribadi di rumah, saya tidak perlu lagi membeli apa yang bisa kalau kita ibu masak itu kan banyak minyak ciprat segala macam. Itu sebenarnya aplikasinya 1/400. Kalau saya pribadi, saya langsung ekoenzimnya, Bu. Saya masukkan di semprot. Karena apa? Karena dia nggak ditahan lama. Kalau dicampur air itu batas 3 hari, Pak ya. 3 hari harus diganti. Itu ekoenzim langsung saya masukkan kayak di tempat rika atau semprotan. Jadi setiap setelah habis masak itu saya semprot langsung. Dan juga dia sifatnya mengusir semut, Bu. Jadi tidak membunuh. Jadi dia tidak membunuh kayak baygon atau semut kan mati tuh semut. Ini enggak, dia sifatnya mengusir karena dia sifatnya masam. Semut itu biasanya sudah mendekat udah jauh. Dan pernah saya juga pribadi pernah itu di belakang rumah kan biasa namanya komplek utara saya tinggal. Biasanya udah di belakang rumah kan ada kucing, dibawa bangkainya ke belakang, di belakang pintu belakang itu baunya udahnya itu semut serangga yang besar-besar merah itu. Jadi dengan bilang semprot ekoenzim sama itu ke dinding-dinding baunya hilang dan semutnya juga pergi. Jadi nggak sampai ke rumah gitu. Itu testimoni yang banyak yang saya lakukan. Dan juga satu info ini, kalau untuk pembuatan ekoenzim, kulit buah yang bagus kan dibuat ekoenzim, pasti ada sisa yang busuk. Yang busuk itu sekarang kita sarankan dibikin kompos, Bu, karena kan ada gerakan kemarin kompos sedunia sama ibu negara. Jadi sekarang itu yang busuknya itu silakan lebih bagus di kompos. Itu salah satu juga untuk memanfaatkan sampah organik agar tidak menurunkan gas metan tadi. Lebih nanti saya ada tipsnya untuk mengompos sedikit Mbak ya. Sedikit tipsnya itu, misalnya ibu kan kalau malas siapkan 1 tempat tong buat sisa makanan, tapi jangan ada tulang ikan sama tulang ayam jangan dicampur, karena itu menimbulkan serangga. Jadi dipisahin sisa makan yang udah habis, sisa sayuran apa segala macam dimasukkan. Ibu bisa pakai ekoenzim sebagai komposter. Biasa kan bau tuh, dengan disemprot ekoenzim itu baunya reda. Itu satu. Kalau yang kedua bisa juga dikompos, ibu bisa beli kompos yang sudah jadi, ditaruh di pot tanaman atau di ember. Lapisan pertama ibu bisa kasih sekam mentah atau kompos. Lapisan kedua ibu masukkan sisa makanan di atasnya. Nanti tutup lagi. Kalau misalnya enggak kan syarat kompos itu nitro, sampah hijau dan sampah coklat. Sampah coklat itu kalau nggak punya daun kering, kulit telur biasa kan ada Bu, sisa itu dirobek-robek, dicampur di sisa bahan organik tadi, ditutup kompos, dan untuk mempercepat proses dicampur dengan disemprot sama ekoenzim. Itu sih, jadi yang bagusnya kita buat ekoenzim, yang tidak bagusnya kita bikin kompos.
ya lumayan Bu ya. Sendiri kan bisa menanam, kalau enggak kita bisa sumbangan atau kasihkan ke orang yang memerlukan untuk menanam. Itu sekilas dari saya, dan kami yang sudah produksi seperti ini dan banyak sudah terjual. Jadi kami udah berapa kali jual seperti ini. Dan lebih tipsnya itu biasanya gini nih Bu, beli eco engine, beli sabun, kami kasih eco engine yang kecil. Itu aja sih tipsnya, trik-trikannya. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.